ini pasca subuh kita. Mari kita tenang, mari kita ambil tempat kita duduk, kita mempersiapkan diri, konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti seluruh rangkaian ibadah kita. Mari kita berdoa. Di pagi subuh ini Tuhan, kami berkumpul di sini untuk mengingat peristiwa terbesar dalam hidup orang percaya, di dalam hidup kami. Oleh karena Tuhan yang mati telah bangkit, dan kami boleh merayakannya bersama-sama. Oleh karena itulah ya Tuhan, kami datang kepadamu, memohon anugerah-Mu bagi kami ketika kami hadir, ketika kami bersama-sama merayakan hari kebangkitan-Mu. Supaya sungguh-sungguh kami mengerti dan memaknai, bukan hanya secara historis, tetapi juga menjadi pengalaman kami, pengalaman beriman kami bersama dengan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan pimpin sertai setiap saudara-saudara, hamba-hamba-Mu yang akan memimpin ibadah ini. Pendeta Yohanes yang akan memberitakan firman-Mu, Tuhan urapi dan berkati hamba-Mu. Demikian juga saudara kami Junius yang akan memimpin sebagai liturgis bersama dengan para pemusik dan para singers yang telah berlatih sedemikian sehingga mereka boleh dipakai oleh Tuhan menolong kami memuji-muji Tuhan di pagi hari ini. Dan juga kami berdoa untuk setiap alat yang kami gunakan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan menjamah dan menolong setiap saudara-saudara yang mengoperasikan, supaya semua dioperasikan dengan baik dan benar. Kami berdoa, menyerahkan ibadah pasca subuh kami pagi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silent prayer. Shalom, selamat pagi, selamat Paskah buat kita semua. Sebelum kita akan masuk ke dalam liturgi ibadah kita, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, memastikan bahwa setiap jemaat sudah mendapatkan liturgi yang sudah dikirim melalui PIC masing-masing. Atau kalau memang belum dapat juga bisa di Instagramnya cck.id, di situ ada bagian Linktree, bisa diunduh akan liturginya. Lalu kemudian ibadah hari Minggu hanya dilaksanakan yang pada pagi hari ini, jadi tidak ada ibadah yang kedua, juga tidak ada sekolah minggu, lalu remaja yang safe space maupun juga The Living Stone Community, jadi ibadah hanya hari ini saja. Kemudian selesai ibadah nanti akan ada bingkisan Paskah, mohon diperhatikan untuk masing-masing, baik mahasiswa ataupun jemaat, hanya mengambil satu bingkisan saja. Ya jangan, wah lumayan nih banyak gitu ya buat stok 1 bulan barangkali begitu ya. Jangan diambil begitu. Jadi cukup satu bingkisan saja dan tidak diizinkan untuk mengambil orang lain. Titip katanya begitu ya. Jadi harus mengambil masing-masing. Jadi tempat pengambilannya mohon diperhatikan. Lokasi yang pertama dekat MSV yang di belakang sana untuk residence DP Alvin dan DP Hans. Jadi domperannya Pak Alvin dan domperannya Pak Hans, ya, Pak Hans Denny. Jadi di MSP, lokasi 1. Lokasi 2, depan gedung F, jadi gedung F sana ya, bukan di gedung F lantai atas, enggak ya, depannya aja ya. Itu untuk residence domperannya Pak Denny dan domperannya Pak Heri Yulianto. Lokasi 3 di pertengahan tribun kecil, jadi kira-kira seperti di sini ya, pertengahan tribun kecil, jadi yang belakang sana. Untuk residence-nya DP Pak Simon dan juga DP Pak Suparman, DP UPHC dan juga para undangan atau tamu.
Ya, jadi kita bersama-sama berbaginya. Jadi jangan lupa nanti posisinya di masing-masing seperti apa dan ikutilah sesuai dengan apa yang sudah dibagikan juga oleh PIC ya. Kemudian bagi anak-anak yang hari ini juga datang, anak-anak sekolah minggu maksudnya ya, selesai ibadah itu akan ada menghias telur dan mencari telur Paskah. Untuk anak-anak sekolah minggu, bukan yang merasa anak-anak loh. Ya mentang-mentang, telur Paskah kita mau cari begitu ya. Jadi ini hanya untuk anak-anak sekolah minggu. Ya, jadi sudah dipersiapkan. Jadi tolong nanti anak-anak bagi jemaat yang sudah membawa juga anak-anak boleh bersama-sama di belakang. Dan yang terakhir, nanti kalau saya coba mengatakan ataupun Pak Pendeta Yohanes akan mengatakan Yesus bangkit, jemaat berbalas dengan kalimat seperti ini. Sungguh dia telah bangkit. Kita coba ya. Jadi saya mengatakan Yesus bangkit, sungguh dia telah bangkit. Tapi ngomongnya nggak begitu, lebih semangat gitu ya. Kita coba. Yesus bangkit. Sungguh dia telah bangkit. Sekali lagi, Yesus bangkit. Sungguh dia telah bangkit. Sungguh dia telah bangkit. Puji Tuhan. Dan ibadah ini pun adalah merayakan tentang kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mempersiapkan hati pikiran kita untuk tertuju kepada kebangkitan Kristus. Dan ibadah ini pun boleh kita persembahkan bagi kemuliaannya. Saat teduh. Jemaat saya undang berdiri. Fotum diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 8. Pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Lalu kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga." Teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan mulia dan menang Kristus yang bangkit. Mulia dan menang Kristus yang bangkit. Kemenangan kekal atas kuasa maut. Malak menyingkirkan batu yang besar dan menjadi saksi kebangkitan
dan menang, Kristus yang bangkit. Kemenangan kekal atas kuasa. Kristus nyatakan kebangkitannya. Kristus nyatakan kebangkitannya. Kasih-Nya yang ajaib singkirkan takut. Penuh dengan suka gereja memuji. Karena kuasa maut hilang sengatnya. Mulia dan menang Kristus yang bangkit. Kemenangan kekal atas kuasa maut. Hanya Kau saja Raja hidupku. Hanya Kau saja Raja hidupku. Berkuasa atasku dan menolongku. Sebab kematian-Mu yang penuh kasih membawa kami ke surga sebagai pemulia dan menang. Mulia dan menang Kristus yang bangkit. Kemenangan kekal atas kuasa maut. Mari kita berdoa dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Kristus sudah bangkit sungguh benar. Dan kemenangan atas maut mengatasi segala hal rintangan yang dihadapi manusia karena Kristus sudah mengalahkannya. Kami bersyukur, kami memujikan kebesaran Kristus Yesus. Siapakah kami? Jikalau kami yang berdosa dan hina dan layak dan pantas sekali untuk dihukum. Namun Kristus menggantikan kami. Kematiannya di atas kayu salib, dikubur, tetapi tidak mengatasi akan kebangkitan Kristus. Karena Kristus sungguh benar. Dan di dalam Kristus yang benar itu pun, kami boleh dibangkitkan bersama dengan Kristus. Terpujilah nama Kristus dan saat ini pun, kami boleh merayakan kebangkitan Kristus Yesus. Dan segala apa yang kami puji, kami naikkan hormat, syukur kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau layak untuk dipuji dan menerima segala pujian hormat kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah ibadah ini pun menjadi satu persembahan yang kudus, yang hidup dan yang benar bagi kemuliaan nama-Mu. Dan kami juga berdoa, seperti yang Yesus ajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri. Kristus Yesus bangkitlah, haleluya. Nyala makhluk soraklah, haleluya. Angkat suara pujilah, haleluya. Bumi surga beriak, haleluya.
kasih serta-Mu. Haleluya. Dengan tetap berdiri kita akan membaca Alkitab dari 1 Korintus 15, 54 sampai 57 dan kita akan membacakan secara berbalasan. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, akan digenapi firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Namun syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus bangkit. Sungguh Dia telah bangkit. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat dipersilakan untuk secara pribadi mengambil waktu sejenak, berdoa di dalam hati, memohon akan pengampunan dosa dari segala pelanggaran yang kita lakukan. Dan biarlah momen ini pun adalah satu kesadaran yang sungguh-sungguh kalau kebangkitan Kristus mengatasi maut, mengatasi dosa. Tidak ada dosa yang tidak bisa Kristus sembuh. Oleh karena itu, akuilah Dia dengan secara pribadi. Silakan jemaat berdoa. Bapa yang di surga yang penuh kasih dan rahmat, Engkau mendengar akan seruan dari hati kami masing-masing. Dan biarlah dengan kesadaran kami, bahwa kami mengakui akan kesalahan dan dosa kami. Biarlah kami pun diberikan kemampuan untuk hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, mengingatkan kami akan kebenaran, sehingga kami pun membenci akan dosa kami. Dan kami dengan sukacita melakukan kehendak Tuhan. Dan kami percaya Engkau pun akan mengampuni kami. Sebab Engkau adalah Allah yang setia, yang akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Oleh karena itu kami mohonkan pengampunan-Mu. Demi Yesus Kristus yang bangkit, kami berdoa. Amin. Anugerah keselamatan, jaminan keselamatan diambil dari Roma pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 11. Sebab kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab Ia mati, yakni mati terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Namun Ia hidup, yakni hidup bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Oleh karena itu, seluruh kehidupan kita adalah hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Kita akan memberikan persembahan sekalipun itu mungkin materi uang, tetapi biarlah pada saat kita memberikannya, maupun juga di dalam niat kita juga barangkali, tetapi seluruh hidup kita persembahkan bagi Kristus yang bangkit dan mulia itu. Sambil kita menyanyikan What a Morning. See what a morning, gloriously bright, with the dawning of hope in Jerusalem. Folded the grave clothes to fill with light, as the angels announce Christ is risen. See God's salvation's plan, brought in love, born in pain, paid in sacrifice. Fulfill in Christ the man, for He lives,
is risen from the dead. See Mary weeping, where is he laid? See Mary weeping, Where is he laid? As in sorrow she turns from the empty tomb. Hears of her speaking, calling her name. It's the Master, the Lord, raised to life again. The voice that spans the years, speaking life, stirring hope, bringing peace to us. We'll song till he appears, for he lives, Christ is risen from the dead. One with the Father, Ancient of Days. one with the Father, Ancient of Days, to the Spirit who flows with certainty. Honor and blessing, glory and praise to the King, crowned with power and authority. And we are raised with him, that is dead, love is won, Christ hath conquered. And we shall reign with him, for he lives, Christ is risen from the dead. Instrumen saja memainkan lagu. Jemaat saya undang berdiri. Kita nyanyikan yang ketiga. One with the Father, Ancient of Days. One with the Father, Ancient of Days, through the Spirit who flows with certainty. Honor and blessing, glory and praise to the King, crowned with power and authority. And we are raised with him, death is dead, love is won, Christ has conquered. And we shall reign with him, for he lives, Christ is risen from the dead. Kita akan bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Sungguh kami bersyukur di dalam kematian Kristus ada kematian-kematian. Bahwa kematian tidak menguasai kehidupan. Justru kebangkitan Kristus mengatasi kematian. Oleh karena itu Tuhan, apa yang akan kami hidupi, biarlah kami mempersembahkan hidup kami. Hidup yang sudah dibangkitkan bersama Kristus. Kristus yang bertakhta dengan penuh kuasa memampukan kami juga menjalani kehidupan kami. Terimalah persembahan hidup kami dan juga persembahan ini biar Engkau gunakan bagi kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya orang-orang yang mengelolanya pun dengan sikap rasa takut akan Tuhan sehingga mempergunakan persembahan ini bagi kemuliaan dan pekerjaan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan memasuki pembacaan firman Tuhan dan renungan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Salim. Mari kita menyanyikan lagu Christ Our Hope in Life and Death. Itu menjadi satu janji iman kita bahwa Kristuslah yang menjamin kehidupan kita saat ini maupun dalam kematian dan hidup yang kekal. Christ alone, sehingga kita memperoleh confidence. One
our hope in life and death. Christ alone, Christ alone, what is our only confidence? Then our souls to Him belong, who holds our days within His hand. What comes apart from His command, and what will lead us to the end? The love of Christ is which we stand. Dengan Tuhan keras, oh sing haleluya. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess, Christ our hope and life and death. What truth can calm the troubled soul? God is good. Can calm the troubled soul. God is good, God is good. Where is His grace and goodness known? In our great Redeemer's blood, who holds our faith when fears arise, who stands above the stormy trial, who sends the wind that bring us nigh unto the shore, the rock of Christ. Oh sing haleluya. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess, Christ our hope in life and death. Unto the grave, what shall we see? Christ, He lives. To the grave, what shall we see? Christ He lives, Christ He lives, and what reward will heaven see? Everlasting life with Him, there we will rise to meet the Lord. The sins and death will be destroyed, and we will feast in endless joy when Christ is ours forevermore. Dengan suara yang nyaring, oh sing haleluya. Sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess, Christ our hope in life and death. Kristus bangkit. Sungguh Dia telah bangkit. Selamat Paskah saudara-saudara semua. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai 24. Saudara bisa siapkan Alkitab saudara, itu dari Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai 24. Sebelum itu saya ingin menanya saudara, masih ingat dengan penyanyi Mike Mohede atau Mohede? Banyak perkara.
yang tak dapat kita mengerti. Banyak perkara yang tak dapat kita mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Cukup, kalau saya terusin saya diomelin Novinda karena tangga nada dinamis. Saudara, situasi hidup kita seperti yang dikatakan oleh Mike, bahwa kalaupun tidak semua, tapi sebagian besar dari kita pasti pernah mengalami perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang tidak mudah, perkara-perkara yang kita tidak mengerti. Dan tidak jarang kita harus menangis dan meratap ketika sendirian. Mungkin saudara juga melihat ada juga tuh orang lain yang gak pernah sedih. Karakter orang bisa memperlihatkan bahwa dia tidak sedih di permukaan. Tetapi di dalam hatinya saudara tidak pernah tahu. Karena pengkhotbah dalam kitab pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan manusia seluruhnya penuh dengan kesedihan. Pekerjaannya penuh dengan kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Hanya orang-orang jujur yang tahu bahwa ini benar-benar terjadi. Karena firman Tuhan mengatakan hidup di dalam dunia yang berdosa dengan natur yang berdosa, manusia akan terus menghasilkan kesedihan dan kesusahan hati. Ada orang yang mukanya gembira, tapi hatinya terus menjerit bahwa dia mengalami hal yang dikatakan oleh pengkhotbah. Kita tidak bisa berbohong pada diri sendiri. Kita bisa berbohong kepada orang lain bahwa kita tidak mengalami yang demikian. Tetapi apakah saudara mau berbohong atau tidak? Apakah saudara menemukan jawabannya atau tidak? Mengapa semua ini terjadi? Ada satu hal yang pasti. Bahwa Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang memproses kita umat pilihannya. Tanpa menunggu apakah saudara mengerti atau tidak. Tanpa menunggu apakah saudara mau jujur atau tidak. Tuhan sedang bekerja. Sedang memproses apa yang telah dimulainya di hari kebangkitan. Pada hari kebangkitan, dia telah mengalahkan musuh yang paling utama, yaitu dosa dan kematian. Ya, sehingga jika kita yang ada di dalam Kristus, apapun yang kita alami hari ini, tangisan kita, ratapan kita tidak akan membawa kita kepada kematian kekal. Karena apa yang Tuhan rencanakan bagi kita, yaitu kehidupan kekal. Saudara, Yohanes 16 ayat 16 sampai 24 akan memberikan kita sedikit clue apa yang sebetulnya akan terjadi ketika Yesus bangkit. Mari kita buka firman Tuhan. Dari Yohanes 16 ayat 16 sampai 24. Pagi ini saudara duduk saja supaya tidak turun naik. Karena saya tahu tidak mudah duduk di sana. Ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Sesaat lagi kamu tidak melihat aku lagi. Dan juga sesaat lagi kamu akan melihat aku. Beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ia berkata kepada kita, sesaat lagi kamu tidak melihat aku. Dan juga sesaat lagi kamu akan melihat aku. Dan aku pergi kepada Bapa. Lalu kata mereka, apa artinya ia berkata sesaat lagi? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, apakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu, sesaat lagi kamu tidak melihat aku. Dan juga sesaat lagi kamu akan melihat aku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan menangis dan meratap. Tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita ketika ia melahirkan, karena saatnya telah tiba. Namun sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang berduka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi. Dan hatimu akan bergembira
Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu dari kamu. Pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikannya kepadamu. Sampai sekarang, kamu belum meminta apapun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Demikianlah firman Tuhan yang kudus, yang tidak bersalah, dan tidak akan membawa saudara dan saya kepada kesalahan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali datang menyembah-Mu. Kami boleh datang untuk memuji-Mu. Dan kami boleh datang untuk mendengarkan firman-Mu. Kami telah membaca dan mendengar firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus bekerja dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan dalam seluruh tubuh jiwa kami, sehingga kami boleh berespon kepada kebenaran ini. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam 7 hari sebelum Yesus mati, itu adalah masa di mana Yesus banyak sekali mengajar dan menitipkan pesan-pesan yang penting. Dan puncaknya ketika di malam itu, dalam pasal 14, 15, 16, malam perjamuan itu sebelum dia diserahkan, dia memberikan pesan-pesan yang tidak mudah. Saudara baca pasal 14, 15, 16 tidak mudah. Dan kata yang tidak mudah ini pagi ini ada dalam teks kita. Sesaat lagi kamu tidak melihat aku, dan sesaat lagi kamu akan melihat aku. Apa maksudnya perkataan yang tidak mudah ini? Kamu tidak melihat aku, kamu akan melihat aku. Kecuali saudara tidak mau tahu, ngerti atau tidak, maka kita akan berbagian bukan dengan para murid. Apa maksudnya Tuhan? Apa maksudnya Tuhan? Sehingga para murid pun bertanya, apa maksudnya sesaat lagi kamu tidak melihat aku dan sesaat lagi kamu akan melihat aku. Mereka bertanya apa artinya sesaat lagi. Mereka tidak mengerti arti sesaat dan melihat dan tidak melihat. Di dalam ketidakmengertian mereka, mereka berdiskusi satu sama lain dan tetap tidak menemukan jawabannya. Karena itu Yesus yang melihat mereka berdiskusi, Yesus tahu yang apa yang mereka pikirkan. Karena itu dalam ayat 19 Yesus bilang, kamu membicarakan seorang dengan yang lain yang kukatakan tadi. Yesus mengulangi kalimat ini. Kamu tadi mempertanyakan apa yang kukatakan kan? Sesaat lagi kamu tidak melihat aku dan juga sesaat lagi kamu melihat aku. Para murid tidak mengerti. Tapi Yesus tahu isi hati para murid yang sedang tidak mengerti. Saudara boleh banyak pertanyaan. Tidak ada yang tahu isi pertanyaan saudara. Tetapi Tuhan Yesus tahu apa isi hati saudara. Saudara Yohanes, Rasul Yohanes menuliskan 3 kali. Saudara dengar, saya bacakan berkali-kali. Sesaat lagi kamu tidak akan melihat aku. Sesaat lagi kamu akan melihat aku. Maka 3 kali dinyatakan di dalam satu bagian. Ini adalah satu hal yang penting. Ketika saudara melihat kata, frase, kalimat yang diulang-ulang dalam satu posisi, satu perikopi, satu paragraf, maka itu sesuatu yang sangat penting. Saking pentingnya saudara, maka di dalam sejarah interpretasi para bapak-bapak gereja juga berbeda dalam menerjemahkan ini. Apa maksudnya Tuhan? Di dalam sejarah gereja, Bapak Gereja Cyril dan Chrysostom, yaitu abad-abad pertama, menjelaskan bahwa ini merujuk pada kematian dan kebangkitan. Bahwa pada saat kematian, mereka tidak akan melihat Yesus lagi. Dan pada kebangkitan mereka melihat Yesus kembali. Tapi John Calvin mengatakan bukan seperti itu. Kayaknya lebih tepat merujuk kepada Yesus naik ke surga. Sehingga mereka tidak melihat Yesus lagi. Lalu ketika Roh Kudus turun, maka mereka bertemu dengan Yesus dalam rohnya. Dalam persekutuan, di dalam komunion yang mereka lakukan. Tapi Bapak Gereja Agustinus mengatakan mungkin ada yang ketiga,
yaitu merujuk kepada kenaikan Yesus ke surga, yaitu Yesus tidak dapat dilihat lagi dan menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Maka kita bertemu dengan Yesus muka dengan muka. Jadi yang pertama kematian dan kebangkitan. Yang kedua kenaikan dan turunnya Roh Kudus. Yang ketiga kenaikan dan kedatangan yang kedua. Saudara bisa melihat bahwa ada perbedaan pendapat. Tapi ketika Yohanes menuliskan tiga ini, dan ketika saya merenungkan ketiga pendekatan bapak-bapak gereja ini, saya kok merasa tiga-tiganya bisa benar. Tiga-tiganya perspektif yang sama, benda yang sama, tidak bersalah, hanya melihat dari sudut yang berbeda. Ketiga bapak gereja ini menurut saya melihat dari tiga sudut pandang. Yang pertama, ini benar-benar terjadi bukan? Ketika Yesus mati di atas kayu salib dan dikubur, dan ketika gua ditutup, mereka tidak bisa melihat Yesus. Sangat literal pada waktu itu. Dan bapak gereja abad pertama sangat mengimani itu karena mereka masih mendengar langsung dari para murid. Dan ketika Yesus bangkit, maka mereka bertemu dengan Yesus lagi. Sesaat lagi kamu tidak akan melihat aku. Karena itu terjadi keesokan harinya dari setelah pasal 16 ini. 3 hari kemudian sesaat lagi kamu melihat aku dan kamu bersukacita. Bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua juga jelas setelah Yesus naik ke surga, mereka masih ingat khotbah, mereka menengok ke atas dan Yesus menghilang. Sehingga mereka tidak lagi melihat Yesus. Tetapi ketika Yesus berkata, dia akan datang lagi, dia akan mengutus rohnya, dia akan menyertai para murid. Dan ketika mereka tidak bisa melihat Yesus, mereka bisa bersekutu secara mata tidak bisa melihat, tapi secara hati, jiwa mereka bersekutu dengan Yesus. Dan mereka melihat Yesus di dalam pekerjaannya, di dalam hidup mereka. Dan yang ketiga, perspektif ini juga benar. Ketika Yesus naik ke sorga, tidak ada yang bisa melihat dia. Dan hari ini kita juga tidak melihat Yesus secara literal dengan mata kita. Tapi kita tahu dia akan datang kembali. Dan pada waktu itu kita akan melihat Yesus muka dengan muka. Saudara, itu 3 kemungkinan yang dijelaskan oleh bapak-bapak gereja. Tetapi Yesus sendiri memberikan makna lebih daripada sekedar melihat dan tidak melihat. Jelas yang ingin disampaikan, ada masa di mana kita tidak lagi bisa melihat Yesus secara fisik. Tapi ada makna yang lebih dalam yang Tuhan Yesus jelaskan di dalam ayat 20 sampai 22. Di dalam ayat 20 sampai 22 ada 3 kata kalimat yang Yesus kemukakan. Dan itu membuat kita semakin mengerti kalimat ini begitu penting. Tapi kalau saudara baca kalimat ini, saudara tidak akan suka. Maka inilah yang dijanjikan Yesus ketika Yesus sudah naik ke surga. Sudah tidak ada lagi dalam dunia ini. Yesus berkata demikian dalam 20a, kamu akan menangis dan meratap. 20b, kamu akan berduka cita. 22, kamu akan berduka cita. 3 kali kalimat yang sama. Kamu semua akan mengalami duka cita. Kamu semua akan mengalami kesulitan. Maka itu yang dikatakan Yesus. Sehingga ketika saudara ikut Yesus, itu hal yang akan terjadi. Paulus mengatakan ketika kita berbagian dengan Kristus, maka kita juga akan berbagian dengan kesengsaraannya. Banyak orang tidak suka. Saya pun tidak suka. Saya percaya saudara juga tidak suka. Tapi ini perkataan Yesus sendiri. Mungkin saudara lebih suka dengan perkataan, ikut Yesus saudara akan bahagia selalu. Ikut Yesus saudara akan kaya raya. Kalau saudara miskin, susah, sedih, menangis, berarti saudara tidak di dalam Kristus. Itu kata pendeta. Tapi kata Yesus, kamu akan berduka cita. Kamu akan meratap. Kamu akan menangis. Dan kata Paulus, kamu akan berbagian dengan penderitaan Kristus. So 3 hal ini penting sekali karena itu Yesus mengatakan 3 kali. Ayat 20a. Kamu akan menangis dan meratap. Dunia akan bergembira. Kalau saudara nangis, satu kesedihan. Ditambah dunia gembira, nyebelin. Betul? Saudara sedih, teman saudara ketawa-ketawa. Coba. Minta ditimpuk bukan? Tapi itu yang akan terjadi. Ini kata yang tidak sulit. Kita menangis, dunia gembira. Tetapi
tidak mudah untuk kita terima. Tetapi ini adalah it is what it is. Inilah apa adanya ketika kita mengikut Yesus. Kita tidak bisa mengatur cara Tuhan bekerja. Ketika kita mengikut Yesus di dalam dunia yang berdosa dan keberdosaan ini, maka kita akan terus menangis dan meratap. Dan dunia akan gembira. Dan ini benar-benar terjadi ketika Yesus dikuburkan. Mereka semua meratap. Perempuan-perempuan meratap. Dan mereka sedih. Tetapi ketika para murid dan perempuan-perempuan pengikut Yesus bersedih. Sementara itu pasukan Romawi, orang-orang Farisi tertawa. Mereka terus tertawa. Karena mereka berhasil membunuh satu manusia yang menyusahkan hidup mereka. Tetapi tangisan ini juga tidak sementara. Yaitu tangisan ini terus berlanjut bahkan sampai Yesus naik ke surga. Kalau saudara membaca sejarah gereja 300 tahun pertama, kurang lebih. Semua pengikut Yesus harus hidup di dalam penderitaan. Mereka dikejar-kejar. Tidak ada ibadah seperti ini. Pasukan Romawi sudah menunggu di depan. Begitu banyak yang harus dikorbankan di atas kayu salib, di atas api, dan diberikan menjadi makanan bagi singa-singa. Maka kekristenan betul-betul sebuah tangisan pada waktu itu. Sementara dunia bergembira. Bahkan ketika kekristenan suatu hari menjadi agama utama di dalam dunia pada waktu itu. Maka mereka yang setia kepada firman Tuhan juga terus meratap dan menangis. Dan dunia terus tertawa. Bukankah hari ini juga terjadi? Sambil kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Dunia terus menekan. Dunia terus mentertawakan kita. Ketika kita dan saudara dan saya mau menghidupi iman ini. Dunia memaksa kita untuk menerima apa yang mereka percayai. Atas nama toleransi. Kita harus terima apa yang mereka percayai. Tapi kita dipaksa untuk tidak boleh percaya apa yang kita imani bertahun-tahun, ribuan tahun lamanya. Mereka memaksa kita untuk meninggalkan apa yang kita percayai dan menerima apa yang mereka percayai. Atau kita akan menangis terus. Ketika dunia memaksakan pernikahan LGBT, mereka tidak toleran terhadap kepercayaan Kristen yang mengatakan pernikahan hanyalah laki-laki dan perempuan. Mereka bilang orang Kristen tidak toleran. Mereka ada mengatakan kita harus toleran dengan menerima pernikahan LGBT. Bukankah itu namanya, apakah itu namanya toleran? Apakah itu namanya kita harus menerima yang mereka percayai, sedangkan kita tidak boleh percaya apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Saudara, ketika tahun 2015 pengadilan Mahkamah Agung pemerintah Amerika Serikat mengesahkan untuk pertama kali sebagai satu negara kesatuan pernikahan LGBT. Maka pada waktu itu tidak boleh ada negara bagian yang menolak untuk menikahkan LGBT. Kalau saudara membaca internet pada waktu itu, gereja-gereja yang menolak, pendeta-pendeta yang menolak menikahkan LGBT, mereka harus dimasukkan ke dalam penjara. Kenapa? Karena mereka tidak toleran terhadap LGBT. Tetapi mereka sebetulnya yang tidak toleran terhadap iman kekristenan. Maka ketika para pendeta itu masuk penjara demi imannya, maka dunia tertawa, gereja menangis. Tapi saudara, ketika saudara di dalam Kristus, peristiwa ini akan terus terjadi. Karena Yesus sudah berkata, engkau akan meratap dan menangis dan dunia akan tertawa. Tetapi jika saudara ada di dalam Kristus, semua ini tidak akan berlangsung selamanya. Karena Yesus mengatakan engkau akan melihat aku. Ketika Yesus datang kedua kali, ketika Yesus dinyatakan lagi sebagai raja di atas segala raja, pada waktu itu kita yang menangis sekarang akan tertawa nanti. Mereka yang tertawa sekarang akan menangis nanti dan selama-lamanya. Jika saudara di dalam Kristus, saudara jangan khawatir dengan menangis. Saudara jangan takut dengan menangis. Karena di dalam tangisan saudara ada Yesus yang melihat. Dan Yesus akan mengubah tangisan saudara menjadi tertawa. Tetapi jika saudara di luar Kristus, hari ini saudara menangis. Besok saudara menangis dan selama-lamanya saudara akan menangis.
Ketika Yesus datang, tangisan saudara menjadi klimaks. Tangisan tanpa jalan keluar lagi. Karena itu jika masih ada waktu untuk berada di dalam Kristus, jangan pernah ada di luar Kristus. Saudara yang menangis akan tertawa. Mereka yang tertawa sekarang tapi di luar Kristus, mereka akan menangis di dalam kegelapan kekal yang telah disiapkan bagi mereka selama-lamanya. Yang kedua, tidak cukup Tuhan Yesus bilang kamu akan meratap dan menangis. Yang kedua, ayat 20b, kamu akan berduka. Ditekankan sekali lagi. Kita tidak suka Tuhan. Tapi Tuhan suka menekankan sesuatu yang kita tidak suka. Kamu akan berduka, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Perhatikan, Yesus tidak mengatakan, kamu berduka, nanti aku ganti dukamu dengan sukacita. Kamu berduka, aku ganti dengan sukacita. Tidak. Yesus berkata, kamu akan berduka, tapi dukamu ini akan berubah menjadi sukacita. Apa bedanya? Jika saudara berpikir, saudara yang berduka hari ini, dan Tuhan ambil duka citanya, dan memberikan sukacita, maka itu saudara punya A ditukar dengan B. Tapi yang Tuhan Yesus katakan, duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Aku tidak pernah mengatakan akan mengambil duka citamu, aku akan mengubah duka citamu menjadi sukacita. Kata yang digunakan di dalam bahasa Yunani begitu jelas. Ini bukan A ditukar B, tapi A diubah menjadi B. Tetap A tapi B. Maka ketika saudara ingat, manusia dibuat dari debu dan tanah. Ketika kita menjadi manusia, tetap debu dan tanah. Debu dan tanah diubah menjadi manusia. Maka hari ini debu dan tanah. Kalau kita mati dan dikremasi, kita hanyalah abu. Tetapi debu dan tanah yang diubah menjadi manusia, memiliki nilai yang begitu tinggi di mata Tuhan. Begitu mulia ciptaan yang tertinggi. Demikian juga ketika saudara manusia pertama berdosa, maka dia tidak berubah, tidak diambil kemanusiaannya, tetapi manusia yang berubah menjadi dari manusia tidak berdosa menjadi manusia berdosa. Demikian sebaliknya ketika saudara bertobat. Ketika saudara bertobat, saudara tidak berubah. Hari ini yang sedih dan bertobat, mungkin sedihnya tidak berubah. Tapi saudara menjadi manusia yang benar di hadapan Allah. Ketika saudara bertobat, tidak tiba-tiba saudara menjadi lebih cantik, bukan? Kaget kalau bertobat itu cantik, itu pasti ke Korea. Operasi muka, saudara. Tidak ada yang berubah. Karena Tuhan tidak ada yang diganti. Tapi Tuhan ingin mengubah kita dari duka cita menjadi sukacita. Maka seorang teologian mengatakan bahwa penderitaan, kesulitan kita adalah bahan baku bagi Tuhan untuk menciptakan sukacita dan kemuliaan. Penderitaan berubah menjadi sukacita tanpa harus mengambil penderitaan itu. Lalu Yesus memberikan ilustrasi yang mungkin saat itu sangat tepat, hari ini pun masih tepat. Mungkin sedikit geser, yaitu ibu hamil. Ibu hamil yang mengandung bayi 9 bulan. Saudara, jujur, saya tidak pernah hamil. Tapi istri saya pernah hamil 3 kali, gara-gara saya. Saudara, tidak mudah orang itu hamil. Mungkin ada orang yang hamilnya mudah, tapi tetap hamil itu membawa beban yang berat di dalam perutnya. Dan ketika melahirkan, secara umum melahirkan itu tidak mudah. Mungkin sekarang banyak teknologi, pada zaman itu tidak ada teknologi. Kematian dari melahirkan begitu tinggi, bukan? Maka ketika ibu yang mengalami kesulitan karena hamil itu, tetapi dia tidak pernah berpikir, Tuhan sulit kali bawa-bawa bayi, angkatlah bayi ini sekarang. Adakah ibu yang berdoa kayak gitu? Kecuali ibu yang rada-rada, agak lain emang dia itu. Ibu yang agak lain saya tidak bisa ngomong. Tapi pada dasarnya ibu itu akan, sekalipun sulit dia terus menahan. Dan ketika bayi itu keluar, bayi yang sama bukan yang ada di dalam perutnya. Tuhan tidak tukar bayinya. Dan bayi yang sama yang membuat dia sulit itu berubah menjadi sukacita.
Itu yang Yesus berikan ilustrasi terbaik. Saudara, tidak ada ibu yang mengatakan, bayi yang dikandung ini bikin saya susah, harus bed rest, muntah, morning sick. Dan ketika melahirkan setengah mati, begitu keluar, dok tukar. Supaya saya punya sukacita dengan bayi yang lain. Tidak ada. Kecuali ibu itu memang agak lain dikit. Kalau ibu itu normal, tidak. Maka apa yang dimaksud dengan Yesus, bahwa duka citamu aku ubah menjadi sukacita tanpa harus mengambil duka cita yang ada saat ini. Saudara, di dalam kisah kebangkitan ini, bahwa kebangkitan Kristus tidak pernah menghilangkan salib. Kebangkitan Kristus didasari dari salib, yaitu kebangkitan mengubah duka cita salib menjadi sukacita bagi Yesus, bagi pengikut Yesus. Di dalam perjanjian baru, tidak ada lagi kisah duka cita tentang salib setelah kebangkitan Kristus. Mereka begitu bersuka cita menceritakan salib. Salib, mungkin orang bilang orang gila ini. Salib kok diberitakan sebagai sukacita. Tapi para murid tidak pernah mundur untuk menyatakan salib sebagai sukacita bagi setiap umat manusia yang percaya kepada Kristus. Karena salib itulah lambang daripada kekristenan hari ini. Salib adalah lambang yang Tuhan berikan, bukan kekayaan, bukan kebahagiaan tanpa sebab, bukan segala sesuatu yang menyenangkan, tapi salib. Bahkan sampai hari ini pun saudara senang menggunakan salib. Ada yang di sini, ada yang di sini. Saya pernah naik pesawat ke Manado dalam rangka Paskah. Ada seorang oma pakai salib 3. Di kalung di sini dan di telinga, besar sekali. Saya bilang, oma pasti lagi merayakan Paskah ya, Jumat Agung, salibnya 3. Kenapa? Lepas dari mereka mungkin mengerti atau tidak mengerti. Tapi hari ini saudara bangga dengan menggunakan kalung salib. Tapi tahukah makna salib? Itu hukuman untuk orang yang terkutuk. Hukuman untuk orang yang paling melakukan kejahatan yang paling jahat yang pernah bisa mereka lakukan di zaman itu. Tapi Tuhan tidak menghilangkan salib. Tapi kebangkitan mengubah duka cita salib menjadi sukacita yang luar biasa. Sejak itu mereka terus memberitakan salib. Bukan memberitakan sekedar kebangkitan. Bukan sekedar memberitakan sukacita. Injil yang sejati adalah memberitakan kematian dan kebangkitan. Injil yang setia tidak hanya memberitakan sukacita tanpa duka cita. Salib yang mengerikan telah membuat orang banyak datang kepada Kristus. Sukacita yang mereka rasakan di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Saudara, ketika Yesus mati dan dikuburkan, para murid mengalami kegelisahan besar. Mereka berkata ketika Yesus disalib dan dikuburkan, mereka dengar Yesus akan bangkit, tapi mereka belum percaya banget. Mereka berpikir sudah selesai. Mereka berpikir perkataan Yesus di kayu salib sudah selesai. Artinya selesai ya teman-teman, kita selesai, bubar. Mungkin mereka berpikir seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan Yesus sudah selesai adalah karya keselamatannya yang sudah selesai. Kemarin saya melihat di Instagram, mengutip ayat ini, Yesus mengatakan sudah selesai. Maka sudah selesailah penderitaan kita. Sudah selesailah duka cita kita. Sudah selesailah kesulitan kita. Tidak ada lagi sakit penyakit. Tidak ada lagi air mata. Maka dia tidak hidup di dalam dunia ini. Yesus mengatakan sudah selesai. Apakah saudara tidak lagi punya air mata? Apakah sekarang saudara tidak lagi sakit? Tidak. Karena kata sudah selesai di atas kayu salib. Untuk menyelesaikan bahwa sudah selesai misi keselamatannya. Bahwa dia telah mengalahkan iblis. Dia telah menang atas apa yang dijanjikan. Maka ketika orang murid Yesus melihat sudah selesai, mereka mungkin berpikir misinya sudah selesai. Tetapi ketika mereka melihat Yesus bangkit, mereka sadar bukan itu. Mereka yang berduka akhirnya mengalami sukacita. Saudara lihat ketika para murid melihat Yesus, mereka bersukacita. Bahkan mereka terus ingin ikut dengan Yesus. Bahkan ketika Yesus naik ke sorga, mereka terus melihat Yesus. Karena mereka mengalami sukacita itu. Dan ketika Yesus naik ke sorga, mereka mulai gelisah lagi.
Karena mereka tidak melihat Yesus lagi. Tetapi Tuhan ubah lagi ketika Roh Kudus turun di hari Pentakosta. Mereka begitu memiliki semangat. Mereka bersuka cita. Apa tandanya? Mereka pergi ke seluruh daerah. Mereka memberitakan Injil. Tidak ada orang yang duka cita akan pergi seperti itu. Mereka pergi kemana-mana. Petrus dengan begitu berani. Paulus yang begitu berani dan juga semua para murid. Yang akhirnya walaupun di dalam penderitaan mereka bersuka cita. Tidak ada para murid yang mengalami hidup mewah-mewah. Naik kendaraan mewah-mewah. Mereka tetap menangis. Mereka tetap meratap. Mereka tetap berduka cita. Tapi Tuhan mengubah duka cita mereka menjadi sukacita. Sehingga ketika Petrus harus disalibkan, dia berkata dia tidak lebih baik dari Yesus. Maka dia minta menurut tradisi, dia disalib terbalik. Saudara, Yesus tidak pernah berjanji akan menghapuskan duka cita. 3 kali kamu akan berduka cita. Tapi aku akan mengubah duka citamu menjadi sukacita. Dia memproses segala kesulitan hidupmu, duka citamu, ratapanmu, tangisanmu untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga jika engkau ada dalam Yesus, kebangkitan Yesus menjadi jaminan bahwa saudara dan saya sedang mengalami sebuah proses. Yesus tidak mengangkat kesulitan hidup kita, tapi dia sedang memproses. Dan jika saudara setia mengikuti proses ini, hasilnya tidak akan menipu. Hasilnya tidak akan membohongi saudara. Tapi jika saudara tidak mau mengikuti proses ini, bahkan sampai akhir hidup saudara, saudara terus menolak proses ini, maka engkau bukan hanya lepas dari kesulitanmu, bukan hanya lepas dari duka citamu, engkau akan mengalami kesulitan yang jauh lebih besar. Duka cita yang jauh lebih besar dan bersifat kekal selama-lamanya. Jika masih ada kesempatan, jangan biarkan saudara menolak diproses oleh Tuhan. Yang ketiga, kamu akan berduka. Yesus cukup 2 kali, tapi dia katakan 3 kali. Tidak, kamu akan berduka, tetapi aku akan melihat engkau. Saudara, menarik. Tuhan mengatakan 3 kali, kamu akan melihat aku dan kamu tidak akan melihat aku. Kamu tidak akan melihat aku, lalu kamu akan melihat aku. Kamu tidak akan melihat aku, kamu akan melihat aku. Kamu tidak akan melihat aku, kamu akan melihat aku. Tetapi di ayat 22 Yesus balik. Kamu akan berduka, tapi aku akan melihat engkau. Aku akan melihat kamu. Karena seringkali mata kita tidak bisa melihat Yesus. Tapi Yesus selalu melihat saudara. Ketika Yesus bangkit, Maria di dalam kubur dekat-dekat situ. Dia tidak melihat Yesus. Bahkan ketika Yesus berdiri di situ, dia tidak tahu itu adalah Yesus. Tapi Yesus tahu itu Maria. Karena Yesus melihat Maria. Dan Yesus memanggil Maria. Dan Maria baru sadar itu adalah Yesus. Ketika para murid berjalan, 2 murid berjalan ke Emmaus. Yesus hadir, berjalan bersama, berdiskusi dengan mereka. Tapi mereka tidak melihat Yesus. Tapi Yesus melihat mereka. Dan Yesus celikkan mata mereka. Dan mereka melihat Yesus. Maka pada waktu itu, Yesus bangkit pun mereka tidak melihat. Sampai Yesus celikkan mata mereka. Tapi ketika mereka tidak melihat, Yesus tetap melihat mereka. Saat ini pun kita tidak melihat Yesus, bukan? Jika saudara ada yang bilang ada Yesus di sana, ada Yesus di sini, saudara tidak usah pergi. Kalau saudara mengakui pengakuan iman rasuli, manusia Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang kembali pada hari penghakiman. Maka tidak mungkin ada Yesus di sana. Tidak mungkin ada Yesus di sana. Maka semua penampakan-penampakan Yesus tidak mungkin karena itu melanggar firman Tuhan. Kecuali Yesus memang sudah datang yang kedua kali. Tapi pada waktu itu terompet akan dibunyikan. Dan kita akan melihat dia di awan-awan. Bukan di tembok-tembok yang tidak jelas. Yesus tidak muncul dalam manifestasi-manifestasi lain. Firman Tuhan berkali-kali dia akan muncul datang dari surga. Malaikat mengatakan dia akan datang sebagaimana dia pergi. Dia akan datang. Dia tidak muncul di pohon, di tembok,
atau dimanapun juga, saudara jangan terburu-buru tertipu. Sudah sering kita tertipu, tapi jangan tambah lagi saudara. Yesus tidak mungkin muncul dalam bentuk demikian. Tetapi ketika kita tidak bisa melihat Yesus sedemikian, Yesus masih terus melihat kita. Yesus masih melihat. Bahkan ketika Yesus bilang, kamu akan melihat, kamu akan melihat, kamu akan melihat. Tapi Yesus mengatakan, tidak, aku yang melihat kamu. Karena matamu tidak bisa melihat aku. Saudara, di zaman COVID, beberapa tahun yang lampau, pengennya seperti itu. Saudara. Beberapa tahun yang lampau, banyak quote yang mengatakan, kita memang menghadapi angin ribut yang besar. Angin ribut yang sama. Tapi kita berada di perahu yang berbeda. Saudara pernah dengar itu? Jadi setiap orang menghadapi COVID, sama-sama COVID. Tapi perahunya berbeda. Ada yang dengan perahu besar, sehingga mereka bisa melewatinya dengan mudah. Bahkan ada yang saya dengar, selama COVID tinggal di kapal pesiar, saudara. Sehingga tidak ada orang lain di sana. Kapal pesiar pribadi. Tapi banyak orang-orang yang perahu kecil, bahkan sekoci, mungkin rakit, saudara. Dia tetap harus bekerja, mengambil resiko untuk kena COVID. Ada orang-orang yang mungkin tidak di kapal pesiar, tidak dirakit, tapi kapalnya cukup besar. Dia bisa bekerja dari rumah, dia tetap mendapatkan penghasilan. Saudara, badai yang sama, badai COVID yang sama, perahu yang berbeda. Itu yang dikemukakan oleh orang-orang. Itu adalah fakta, kita tidak bisa menghindari itu. Tapi sekalipun saudara di perahu yang berbeda, sekecil apapun perahu saudara, segelap apapun angin badai yang sedang saudara alami, ada Yesus yang sama yang melihat saudara. Yesus yang sama melihat apakah engkau di sekoci, perahu kecil, rakit, perahu besar, atau kapal pesiar. Yesus yang sama menyertai kita melewati setiap tantangan angin ribut yang ada. Karena dia melihat kita. Dia tidak pernah gagal melihat satu persatu dari saudara. Dia tidak pernah gagal. Saudara yang gagal melihat dia. Saudara, Yesus tidak mengubah setiap kesulitan menjadi sukacita. Dia tidak mengganti kesulitan dengan sukacita. Tapi dia menggunakan kesulitan ini sebagai bahan baku untuk membentuk kita semakin hari semakin mulia. Injil sejati di dalam firman Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah. Jika ada orang dijanjikan ikut Kristus, bertobat percaya Yesus, maka seluruh kesulitanmu akan hilang, seluruh duka citamu akan hilang. Tidak akan temukan di Alkitab yang ini, mungkin di Alkitab yang lain. Alkitab ini mengatakan 3 kali di dalam satu teks pendek, engkau akan mengalami kesulitan. Tetapi Injil sejati mengatakan, di dalam engkau mengalami kesulitan, Yesus menyertai. Yesus akan menguatkan dan mengubah, bukan menukar, mengubah setiap duka citamu untuk menjadi sukacita. Saudara mungkin kecewa. Begitukah mengikut Yesus? Begitukah mengikut Yesus yang di dalam firman Tuhan? Tapi inilah firman Tuhan yang berkata demikian. Maka saudara jangan mau ditipu oleh Injil-Injil yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yesus mengatakan demikian. Ketika kita saudara tidak bisa melihat Yesus, maka Yesus mengatakan kau tidak akan melihat aku lagi. Maka ketika kita mata fisik ini tidak bisa melihat Yesus, maka dalam ayat 22 dan 24 Yesus berkata, engkau bisa bertemu dengan aku di dalam doa. Engkau bisa berdoa sekalipun engkau tidak melihat aku. Saudara berdoa, Yesus katakan berdoalah di dalam namanya. Karena ada kuasa di dalam nama Yesus. Kita tidak bisa melihat Yesus. Tapi kita bisa bertemu dengan Yesus pagi, siang, dan malam. Kita memiliki akses kepada Allah. Karena tirai telah terbuka, telah terbelah dua. Tidak ada lagi mediator lain selain Yesus Kristus yang boleh kita datang kepada Tuhan. Saudara, dari semua tugas-tugas saudara, kewajiban-kewajiban saudara sebagai orang Kristen, maka doa adalah yang paling sederhana. Doa tidak membutuhkan skill, doa tidak butuh study Bible, tidak butuh commentary, tidak perlu ikut seminar, doa tidak perlu macam-macam.
Saudara hanya perlu berdoa. Bahkan saudara sebetulnya tidak perlu ke sekolah doa. Hanya orang aneh yang butuh sekolah doa. Just talk to your God from your heart. Paling mudah. Anak SD bisa berdoa. Anak SMP bisa berdoa. Anak SD tidak bisa belajar bahasa Yunani. Tapi bisa berdoa. Dari kecil sampai tua bisa berdoa. Miskin, kaya bisa berdoa. Rakyat jelata, pejabat bisa berdoa. Tetapi yang paling sederhana ini, metodenya, caranya sederhana, tapi kekuatannya tidak sederhana. Ketika engkau dalam kesulitan, ketika engkau dalam duka cita, ketika dunia bergembira atas duka citamu, maka Tuhan bilang berdoalah, mintalah di dalam namaku. Saudara, ketika saudara duka cita, saudara baca 5 komentari, tidak ada power sekuat doa. Tentu belajar komentari atau belajar teologi akan menolong saudara. Ketika saudara sedang berduka, buka semua ST1 sampai ST7, saudara tidak akan berubah. Buka Buffing, buka Louis Berkhof, tidak akan menolong saudara. Itu bagus ketika saudara sedang gembira. Ketika saudara tidak susah, saudara belajar firman Tuhan yang banyak. Tapi ketika saudara sedang sulit, justru bukan buku sulit yang membuat kesulitan saudara hilang. Berdoalah, berlututlah, dan naikkan doa saudara di atas dalam nama Tuhan Yesus. Saudara mungkin bilang, bagaimana caranya berdoa? Tuhan Yesus hanya mengatakan berdoa di dalam nama Dia, di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. Saudara mungkin bahasa jelek, kata-kata tidak bagus, doa tidak punya ritme, yang gak perlu juga toh. Saudara tidak akan dihukum Tuhan. Saudara tidak akan diminta revisi doa. Jelek kali kau doa. Di mana footnote-mu? Ini quote-nya dari mana? Kasih bibliografi. Tidak ada seperti itu saudara. Doa saudara bukan paper. Doa saudara adalah nyatakan isi hati saudara kepada Tuhan. Dengan kalimat apapun. Bahkan di dalam diam pun Tuhan mendengar isi hati saudara. Berdoalah pagi, siang, malam. Saudara, cara yang paling sederhana ini. Tapi memiliki kemampuan yang besar. Setiap hari saudara berdoa, saudara akan dilepaskan dari kekhawatiran. Kesulitan mungkin tidak hilang, tapi kekhawatiran lebih mematikan dari kesedihan, bukan? Kekhawatiran lebih mengerikan dari kelelahan. Berdoalah. Ketika saudara berdoa, tidak akan menolong saudara untuk menghindari dosa. Ketika desire untuk nonton pornografi, berdoalah Tuhan berkati pornografi ini. Bisakah begitu? Tidak mungkin. Ketika saudara ingin dijebak, pencobaan begitu besar, berdoalah. Kalau saudara sungguh-sungguh berdoa, kecuali saudara memang agak lain ya. Saudara mau nonton pornografi pun mengucap syukur sama Tuhan. Memang agak lain ya. Itu beda. Ketika saudara dalam Tuhan berdoalah. Ketika saudara ingin menyontek berdoalah. Ketika saudara ingin melakukan dosa-dosa yang lain berdoalah. Apa doanya? Doanya setiap minggu sudah kita doakan bukan? Jauhkanlah dari pencobaan. Lepaskanlah dari yang jahat. Berdoalah. Orang sering bertanya bagaimana lepas dari pencobaan. Bagaimana lepas dari segala hal yang jahat ini. Banyak cara. Tapi yang pertama dan mudah, berdoalah. Di dalam nama Yesus, jadikan ini sebuah kebiasaan. Sehingga Yesus berkata, di dalam kesulitan ini, aku akan mengubah kesulitan ini menjadi sukacita. Dan kau akan terus berdoa. Maka Yesus berkata dalam ayat 24, supaya penuhlah sukacitamu. Sukacita yang dijanjikan Tuhan, sudah Tuhan berikan. Maka kebangkitan Kristus, sekalipun tidak bisa kita lihat lagi, tapi itu menjadi kekuatan untuk mengingatkan kita duka cita, kesulitan, ratapan, tangisan kita sedang dan akan diproses menjadi sukacita. Maka saudara akan, ketika saudara bertemu muka dengan muka, saudara akan melihat Yesus dan pada waktu itu saudara akan memiliki sukacita yang ultimate.
Saudara, sebuah lagu yang ditulis oleh George Matheson tahun 1882 dan sudah diberikan arrangement baru oleh The Gettys. Saudara bisa buka di dalam YouTube. Maka saya sempat share lagu ini. Di dalam bait ketiga, dia katakan demikian. Oh joy that seeketh me through pain. Oh sukacita yang mencariku melalui penderitaan. I cannot close my heart to thee. Aku tidak bisa menutup hatiku kepadamu. I trace the rainbow through the rain. Aku menelusuri pelangi melalui hujan. And feel the promise is not vain. That morn shall tearless be. Bahwa ketika aku menelusuri pelangi melalui hujan, aku merasakan janji itu tidak sia-sia. Dan pagi itu, air mata tidak ada. Pagi itu, aku memiliki sukacita tanpa air mata. Maka pada minggu pagi itu, ketika Yesus bangkit dari kematian, dia mengubah, bukan mengambil. Dia bukan mengganti, dia bukan menukar. Dia mengubah sorrow into joy. Sorrow leads to joy. Joy yang diberikan Tuhan melalui setiap penderitaan kita. Kita akan mendengarkan lagu ini yang akan dinyanyikan oleh Novinda. Kalau saudara menerima teks lagu ini, saudara juga bisa mengikuti lagu ini bersama-sama. Seekest me through pain, I cannot close my heart to thee. I trace the rainbow through the rain and feel the promise is not vain. That morn shall tearless be. Oh, cross that leavest up my head, I dare not to ask fly from thee. I lay in dust life's glory dead, and from the ground there blossoms red life that shall endless be.
Saudara, saya tutup dengan sebuah ilustrasi terakhir untuk memahami duka cita yang diubah menjadi sukacita. Mungkin hari ini saudara merasa hidupmu terlalu sulit, hidupmu terlalu berat untuk bisa memancarkan kemuliaan Kristus. Tapi Tuhan sedang mengubah hidup kita, mengubah setiap penderitaan dan tantangan hidup saudara untuk mencerminkan kemuliaan Kristus. Saudara, bayangkan hidup saudara adalah seperti aluminium foil yang lecak ini. Maka inilah hidup saudara yang rumit, yang sulit. Pilihan saudara adalah apakah saudara mau terus semakin lama semakin sulit, semakin sulit, semakin sulit, maka akan semakin menjadi keras seperti ini. Maka ini tidak lagi bisa mencerminkan kasih Tuhan, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ini hanya untuk dibuang. Tapi ketika saudara datang kepada Kristus, maka kuasa kebangkitan Kristus akan mengubah sorrow saudara pelan demi pelan, step by step. Ketika dibuka, aluminium foil ini bisa berteriak sakit, sakit. Dan juga ada yang robek saudara ketika ini dibuka. Dan ketika ini terus dibuka dan terus dibuka walaupun sakit. Saudara akan melihat ketika Tuhan membuka ini, bahkan di dalam kesakitannya, di dalam kecacatannya, di dalam ketidaksempurnaannya, saudara bisa kembali menggunakan aluminium foil ini untuk memancarkan kemuliaan Tuhan di dalam ketidaksempurnaan. Tetapi ketika saudara tidak mau membiarkan Tuhan membuka hidup saudara, saudara akan semakin keras dan semakin keras. Ketika saudara membiarkan ini menjadi dengan cacat yang bolong, dengan kertas yang semakin rusak, tetapi Tuhan mengubahnya untuk terus memancarkan kemuliaan sinar yang menimpanya. Tapi ini tidak akan selamanya. Suatu hari ketika Yesus datang, maka ini akan kembali menjadi aluminium foil yang baru, yang mulus, yang memancarkan kemuliaan Tuhan dengan sempurna. Maka pagi ini, di hari kebangkitan Tuhan, manakah yang saudara pilih? Terus menghidupi kepahitan hidup saudara, menghidupi kesusahan saudara, atau membiarkan kesulitan itu dipakai Tuhan untuk diubah, bukan diganti, untuk diubah menjadi sukacita, sakit, robek, bolong, tapi dipakai Tuhan untuk memancarkan kemuliaannya. Mari kita tundukkan kepala. Saudara ambil waktu sejenak untuk kembali berdoa kepada Tuhan. Jika ada di antara saudara yang sungguh-sungguh pagi ini, saudara di dalam Tuhan, tapi saudara merasa hidup saudara terlalu sulit untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kebangkitan Kristus telah menjanjikan duka citamu akan diubah menjadi sukacita. Di dalam duka citamu, aku tetap melihat engkau. Bagi saudara yang mau terus berjanji melakukan ini, berdoalah. Berdoa dalam hati saudara. Yesus mendengar setiap perkataan saudara. Yesus mendengar setiap keluhan saudara. Dia sedang memprosesnya untuk menjadi kemuliaannya. Bagi saudara yang masih di luar Kristus, saudara terus melawan Tuhan, maka pagi ini, maka saudara kembali untuk sungguh-sungguh merendahkan diri saudara di hadapan Tuhan. Berdoalah, karena Yesus tetap membuka tangan bagi saudara. Bapa di surga, hamba-Mu selesai berbicara. Banyak kesalahan di dalamnya, Tuhan tolong ampuni dan lalukan. Tapi kiranya setiap kebenaran boleh Tuhan materaikan dan tanam dalam hati dan pikiran kami semua. Sehingga ini boleh mengubah hidup kami. Mengubah konsep kami yang salah tentang Injil dan kembali menjadi benar. Dan bagi setiap
pribadi-pribadi tempat ini yang mau terus diproses oleh Tuhan. Berikan kekuatan, hiburkan, dan tolong mereka. Sekalipun hidup mereka tidak mudah. Banyak tantangan, cacat di sana sini. Tapi kami tahu ketika kami yang cacat di tangan Tuhan, Tuhan akan pakai untuk kemuliaan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Dan bagi setiap pribadi yang masih terus melawan Tuhan, yang tidak mau melembutkan hatinya, kiranya Roh Kudus bekerja, melembutkan mereka, dan menolong mereka. Ketika suatu hari akhirnya mereka juga boleh percaya dan bertobat. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui seluruh rangkaian ibadah kami. Nama Tuhan Yesus ditinggikan. Di dalam nama itu kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, firman sudah disampaikan. Seperti yang tertera di dalam Yohanes 16 ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadaku. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan merespons dari firman Tuhan. Kita akan menyanyikan Come People of Risen King, tapi sebelumnya saya mengajak kembali kita akan meneriakan jargon itu. Yesus bangkit, sungguh Dia telah bangkit, tapi dengan tangan yang terunjung. Sungguh Dia telah bangkit. Saya undang semua berdiri, kita ucapkan 3 kali, semakin lama semakin keras. Sungguh Dia bangkit, sungguh Dia telah bangkit, sungguh Ia telah bangkit. Jemaat yang terkasih di dalam kebangkitan Kristus, Yesus bangkit. Sungguh Dia telah bangkit. Yesus bangkit. Sungguh Dia telah bangkit. Yesus bangkit. Sungguh Dia telah bangkit. Come people of the risen King. Di saat refrennya rejoice, rejoice, suaranya pun keras dengan suara yang gembira. Let every tongue rejoice. Come people of the risen King. Come people of the risen King, who delight to bring Him praise. Come all and tune your hearts to sing to the morning stars of grace. From the shifting shadows of the earth, we will lift our eyes to Him, where steady arms of mercy reach together. Rejoice, rejoice. Rejoice, rejoice, let every tongue rejoice. One heart, one voice, O Church of Christ, rejoice. Come those who joys is morning sun. Come those whose joy is morning sun, and those weeping through the night. Come those who tell of battles won and of struggling in the fight. For His perfect love will never change, and His mercies never cease, but follow us through all our days with certain hope of peace. Rejoice, rejoice. Rejoice, rejoice, let every tongue rejoice. One heart, one voice, O Church of Christ, rejoice. Come young and old from every land. Rejoice, rejoice. Come young and old from every land, men and women of the faith. Come those with full or empty hands, find the riches of His grace. Over all the world His people sing, shore to shore we hear them call. The truth that cries through every age,
our God is holy. Rejoice, rejoice. Rejoice, rejoice, let every tongue rejoice. One heart, one voice, O Church of Christ, Rejoice, rejoice. rejoice, rejoice, let every tongue rejoice. One heart, one voice, O Church of Christ. One more time. Rejoice, rejoice. Rejoice, rejoice, let every tongue rejoice. One heart, one voice, O Church of Christ, rejoice. Saudara, kiranya di hari Paskah ini, saudara terus disegarkan bahwa kekuatan yang kita miliki adalah kekuatan daripada kebangkitan Yesus Kristus yang menyertai saudara saat suka maupun duka. Walaupun di dalam duka, dia akan terus mengubah saudara, melihat saudara, sekalipun saudara tidak melihat dia. Saudara, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom di dalam setiap aspek kehidupanmu. Shalom di dalam pekerjaanmu, shalom di dalam studimu, shalom di dalam rumah tanggamu, shalom di dalam setiap pergumulanmu, shalom di dalam setiap kesulitan, ratapan dan tangisan. Sambil menantikan the real shalom yang akan Tuhan berikan waktunya nanti. Dari sekarang sampai selama-lamanya, kiranya anugerah Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Kita nyanyikan lagu Benedict Doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Kristus bangkit. Sungguh Dia telah bangkit. Kristus bangkit. Sungguh Dia telah bangkit. Kristus bangkit. Sungguh Dia telah bangkit. Jemaat dipersilakan duduk, bersaat teduh sejenak. Dan jika sudah saling bersalaman, salam Paskah, selamat Paskah semuanya. Mengucap syukur hari ini jemaat boleh hadir, juga ada jemaat umum boleh hadir, kayaknya ada alumni. Saya pengen tahu juga, ada yang alumni yang dari jauh, yang lebih Labuan Bajo, mana? Ada tadi? Mana dia berdiri? 6 tahun setelah di Labuan Bajo baru datang ya, puji Tuhan, bersama-sama. Baik, saling bersalaman satu sama lain dan saya mengucapkan lagi tentang pengumuman bingkisan Paskah ya, sebelum bergerak dulu ya. Jadi hanya satu bingkisan saja per orang, tidak ada titipan, sama seperti di kelas tidak ada titipan absen begitu ya. Nah, jadi cukup satu orang saja ambil. Lokasinya, lokasi 1 dekat MSV, Multisport Venue, residence-nya DP Pak Alvin dan DP Pak Hans Denny. Lokasi 2 depan gedung F sana, residence DP Pak Denny dan DP Pak Heri Yulianto. Lokasi 3, residence DP
Pak Simon, DP Pak Suparman, DP UPHC, berarti ada 2 DP-nya di situ ya, dan juga tamu undangan. Itu lokasi pertengahan tribun kecil. Dan untuk sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, penekanan sekali lagi, anak-anak sekolah minggu. Hias telur Paskah dan mencari telur Paskah. Kalau kalian yang kangen dengan masa kecilnya, boleh nonton saja. Jangan ngambil telur untuk anak-anak ya. Nanti aja di dorm carinya ya. Ya, yang dewasa cari jodoh aja di sini. Jodoh yang tersembunyi. Oke, silakan jemaat yang dikasih Tuhan.